Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, untuk semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pengembangan media bimbingan dan konseling ya. Pertemuan pada sesi kali ini akan saya gunakan untuk menjelaskan berkaitan dengan orientasi perkuliahan ya. Berkaitan dengan orientasi perkuliahan dari mata kuliah pengembangan media bimbingan dan konseling. Jadi nanti termasuk di dalamnya untuk kegiatan perkuliahan selama 1 semester nanti apa saja, dan juga akan memahami tentang media apa saja, dan juga media yang akan dibuat nanti itu adalah medianya berupa apa gitu ya. Karena ini esensinya adalah mata kuliah pengembangan media, jadi medianya sudah ada, tinggal kita mengembangkannya supaya bisa apa? Supaya bisa digunakan sebagai media dalam bimbingan dan konseling tentunya. Baik, sebelum saya mulai menjelaskan berkaitan dengan orientasi perkuliahan dan juga aturan perkuliahan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, cukup? Oke, baik. Oke, nah langsung kita masuk pada slide ya, slide kontrak perkuliahan. Oke. Kontrak perkuliahan ini mata kuliah pengembangan media bimbingan dan konseling untuk semester 5 ya, 5A1 dan juga 5A2. Untuk 5A3 dan 5A4 diampu oleh Bapak Dr. Andes Bandono ya. Kemudian jumlah SKS-nya adalah 2 SKS, dosen pengampu saya. Di situ sudah tertuliskan nama saya dan juga ini nomor kontak WA yang bisa Anda hubungi nanti kalau misalkan ada beberapa trouble atau beberapa permasalahan berkaitan dengan mata kuliah ini, ataupun nanti mata kuliah yang lain yang saya ampu tentunya. Baik, untuk deskripsi mata kuliah ya, untuk mata kuliah pengembangan media bimbingan dan konseling ini merupakan mata kuliah keprodian yang mempelajari media-media yang bisa digunakan dalam bimbingan dan konseling. Ya, konseling ya, bukan onsel ya. Mempelajari media-media apa saja nanti yang bisa digunakan atau yang dapat menunjang proses kegiatan layanan bimbingan dan konseling ya, yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat keefektifan pencapaian tugas bimbingan dan konseling. Jadi harapannya nanti dengan media-media itu ya, Anda sebagai calon guru BK dengan melalui media-media itu Anda dapat menerapkannya nanti di sekolahan. Di sekolahan dapat Anda terapkan, dapat Anda gunakan untuk memperlancar jalannya atau memperlancar kerja Anda dalam melaksanakan layanan atau memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa-siswa tentunya. Oke, nah dalam mata kuliah ini akan membahas apa saja. Yang akan dibahas yang pertama adalah berkaitan dengan hakikat media bimbingan dan konseling ya. Materi akan saya lanjutkan nanti setelah ini ya. Kemudian ada klasifikasi media dalam BK, kemudian teknik pemilihan media dalam bimbingan dan konseling, ada teknik pembuatan media, juga teknik menggunakan media. Jadi dalam mata kuliah ini nanti Anda akan menguasai teorinya terlebih dahulu. Anda juga harus paham dasar-dasarnya media itu apa, klasifikasi dari media-media yang akan dipresentasikan nanti oleh masing-masing kelompok ya. Tentu pasti nanti akan dibuat untuk kelompoknya nanti siapa saja. Akan saya sinkronkan nanti dengan data-data yang ada di SIAP dan juga data-data yang sudah masuk di dalam presensi ya, untuk nama-nama mahasiswanya. Berikutnya adalah, nah ini adalah kegiatan perkuliahan yang akan kita laksanakan selama 1 semester ya. Yang pertama adalah rekap presensi kuliah. Media yang saya gunakan adalah menggunakan Google Classroom. Minggu yang kemarin sudah kita lakukan untuk rekap presensi. Saya melakukan rekap, yaitu saya sinkronkan dengan data yang ada di SIAP, termasuk dengan jumlah mahasiswa yang sudah tergabung atau include di dalam mata kuliah yang saya ampu, yang saya sudah share kode kelasnya begitu ya. Media yang menggunakan Google Classroom. Kemudian orientasi kuliah, hakikat media bimbingan dan konseling, artinya orientasi atau aturan-aturan perkuliahan yang akan saya sampaikan hari ini. Nanti dilanjutkan dengan hakikat media bimbingan dan konseling ya. Sudah saya upload juga di akun YouTube saya. Nanti ini juga sudah saya lampirkan di Google Classroom ya, untuk hakikat media bimbingan dan konseling. Berikutnya nanti akan ada pembagian kelompok ya, pembagian kelompok presentasi. Media yang saya gunakan adalah menggunakan Google Classroom. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan tugas presentasi ya, untuk pembagian kelompok presentasi, termasuk nanti bagaimana cara presentasinya nanti akan saya sampaikan.
Ya. Kemudian mulai presentasi di pertemuan kelima, ini ada klasifikasi media dalam BK, ada media grafis, bahan cetak, gambar diam, serta proyeksi diam. Kemudian berikutnya di kelompok 2 ada klasifikasi media dalam PK, media audio dan film. Dilanjutkan dengan klasifikasi media dalam PK untuk part yang kedua. Ini ada multimedia, media objek, dan media interaktif. Berikutnya adalah mempresentasikan dengan mendesain media dalam bimbingan dan konseling. Kemudian untuk kelompok yang terakhir, kelompok berikutnya adalah teknik pemilihan media dalam PK, dan yang berikutnya adalah teknik pembuatan media. Untuk presentasi nanti menggunakan Google Classroom dan juga menggunakan YouTube. Jadi nanti mahasiswa selain mengumpulkan makalah presentasinya, mahasiswa juga harus mendokumentasikan presentasinya. Jadi saya serahkan kepada mahasiswa ketika nama-nama itu sudah terkumpul dalam satu kelompok, nanti Anda harus mempresentasikannya, direkam, kemudian nanti di-upload di YouTube. Nah, link YouTube-nya nanti akan Anda share kepada teman-teman untuk apa? Untuk dipresentasikan. Teman-teman yang tidak presentasi nanti akan mengecek dari akun YouTube yang sudah di-share oleh rekan yang presentasi, kemudian nanti bertanya melalui kolom komentar di Google Classroom gitu ya. Jadi nanti untuk proses percakapan, untuk sesi tanya jawab akan terjadi di Google Classroom gitu. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mengupload video presentasinya di akun YouTube, kemudian nanti linknya atau alamat URL-nya nanti di-share di Google Classroom gitu. Kemudian untuk praktik pembuatan media nanti akan saya jelaskan. Kalian akan membuat media apa, ya tentu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Ketika dalam masa pandemi seperti ini, kira-kira media apa nanti yang akan dibuat, nanti bisa akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya ya, ketika sudah mulai masuk pada praktik-praktik itu ya. Harapan saya nanti akan ada media yang bisa digunakan ya. Tentunya media nanti dapat Anda gunakan untuk kegiatan PPL ya nanti ya. Kegiatan PPL atau PLP. Untuk angkatan Anda sepertinya sudah istilahnya adalah PLP, pengenalan lapangan persekolahan ya. Jadi tidak perlu nanti membuat media lagi, cukup menggunakan media atau mengaplikasikan media yang sudah Anda buat dalam mata kuliah ini. Harapan saya seperti itu, jadi tetap bisa digunakan, tidak hanya untuk tugas mata kuliah, tetapi juga diaplikasikan untuk apa? Untuk kegiatan PLP nanti ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk UAS nanti untuk informasi akan menyusul, apakah mengerjakan tugas ataukah Anda harus mengerjakan soal gitu. Selanjutnya adalah aturan perkuliahan. Saya rasa ini sama dengan aturan perkuliahan pada mata kuliah yang lain. Oke, yang pertama adalah setiap kali pertemuan mahasiswa harus melakukan presensi ya. Ada kelonggaran waktu, yaitu satu sesi itu dapat digunakan. Jadi misalkan 2 SKS itu, selama 2 SKS itu masih berlangsung, maka mahasiswa tetap bisa melakukan presensi dengan melakukan checklist keterangan hadir dari masing-masing akun Google Classroom gitu ya. Selanjutnya adalah mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan perkuliahan dengan baik, termasuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Ini sudah pasti Anda harus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Berikutnya untuk penggantian media kuliah seperti biasa nanti akan saya informasikan melalui PJ atau koordinator dari masing-masing kelas ya. Berikutnya adalah masing-masing tugas sudah diberi batasan waktu. Artinya untuk tugas akan ada batasan waktu, dan saya tetap memberikan toleransi untuk pengumpulan tugas yang di situ di luar tugas UAS ya. Akan tetap ada toleransi ya, karena saya memahami kondisi dari masing-masing mahasiswa tentu berbeda, tidak bisa disamakan. Mungkin ada yang sinyalnya bagus ya, tapi ya kalau menurut saya pasti insya Allah sinyalnya bagus semua ya. Jangan sampai untuk kegiatan perkuliahan Anda beralasan sinyalnya tidak bagus, tapi setiap kali di IG selalu update status, bikin story yang berbeda-beda. Ini juga mahasiswa yang kurang ajar seperti itu ya. Berikutnya adalah pengumpulan tugas UAS atau pengerjaan soal UAS tidak ada toleransi. Khususon untuk UAS tidak akan saya berikan toleransi keterlambatan ya. Kemudian nama akun, harapan saya untuk disinkronkan ya. Jadi disesuaikan saja dengan namanya. Nama itu adalah doa, nama itu pemberian orang tua yang bisa digunakan untuk sebaik-baiknya ya. Jadi
Jangan diganti-ganti namanya, nama-nama di akun supaya saya mudah untuk mereka presensinya nanti ya. Karena presensi akan ada nilainya ya, tetap diberikan penilaian. Bukan hanya tugas-tugas Anda saja. Pak, saya tugas-tugas itu mengumpulkan terus tapi presensinya tidak lengkap ya, sama saja gitu ya. Karena kehadiran, arti pentingnya sebuah kehadiran gitu ya. Baik, untuk orientasi perkuliahan saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk materi berikutnya yaitu berkaitan dengan hakikat bimbingan dan konseling, dapat Anda cek di akun YouTube saya atau di link yang sudah saya share di forum kelas mata kuliah pengembangan media BK untuk hari ini gitu ya. Oke, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Cek untuk link untuk materi yaitu hakikat media bimbingan dan konseling di postingan saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.